Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Sejarah Peradaban Islam dari UIN Sunan Ampel, Surabaya akan sedikit mempresentasikan mengenai budaya pengobatan tradisional yang diwariskan melalui lisan. Saya Fatimah Ulinuha dan saya Denis Putri Yuniar. Dan berikut beberapa bab yang akan kita presentasikan. Yang pertama, pendahuluan, kemudian metode penelitian, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, yang pertama yakni pendahuluan. Kebudayaan Indonesia memiliki tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini mencakup sastra lisan yang merujuk pada kesusastraan yang disampaikan secara lisan dalam suatu kebudayaan. Masyarakat Indonesia juga memiliki pengobatan tradisional yang diwariskan melalui lisan, yang merupakan bagian penting dari praktik kesehatan masyarakat. Pengobatan tradisional ini melibatkan penggunaan herbal, pengobatan dengan binatang, dan pengetahuan turun-temurun. UNESCO telah mengakui budaya sehat jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda untuk melindunginya dari pengaruh globalisasi dan modernisasi. Namun, pengobatan tradisional ini telah mengalami penurunan akibat dari modernisasi dan kurangnya catatan yang tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada proses pewarisan pengobatan tradisional di Jawa Timur, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan terhadap 37 responden di Jawa Timur yang berusia 19-60 tahun. Yang kedua yakni metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Jawa Timur oleh beberapa responden dengan rentang usia 19-60 tahun pada awal April hingga pertengahan Mei 2024. Populasi penelitian ini sebanyak 37 responden yang berusia 19-60 tahun dan berdomisili di Jawa Timur. Sampel penelitian ini didasarkan pada teori Aripunto yang menyatakan bahwa jika subjek kurang dari 100 orang, maka lebih baik mengambil semua subjek sebagai sampel. Kemudian, metode penelitian ini yang digunakan adalah metode survei untuk mengetahui pendapat persepsi responden tentang budaya pengobatan tradisional yang diwariskan secara lisan. Prosedur penelitian ini mencakup penetapan sampel, penetapan variabel, dan indikator penelitian, penyusunan instrumen penelitian, pengambilan data, pengelolaan data, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Baik, kita beralih kepada pembahasan. Dari hasil penyebaran kuesioner terhadap masyarakat yang berdomisili di Jawa Timur, kami mendapat hasil dari 37 responden sebagai berikut, yang mana berasal dari daerah Bojonegoro, Gresik, Jawa Timur, Kuningan, Lamongan, Probolinggo, Madura, Surabaya, Sidoarjo, dan juga Tuban. Dan dari hasil yang kita peroleh, kita mendapatkan paling banyak di daerah Surabaya dengan total 12 atau 32,4%. Kemudian dari hasil penyebaran kuesioner yang kita sebarkan, kita memang membatasi usia, yaitu sekitar usia 19 hingga 60 tahun. Kemudian kita beralih kepada pengetahuan responden mengenai pengobatan tradisional, yang mana dari banyaknya responden, banyak yang berpendapat bahwa pengobatan tradisional adalah pengobatan yang menggunakan bahan-bahan alami tanpa teknologi atau bahan kimia yang digunakan. Lalu diajarkan secara turun-temurun meliputi jamu, pijat, bekam, akupuntur, dan menjadi alternatif pengobatannya. Kemudian beberapa pengguna obat tradisional di keluarga responden. Jika disimpulkan dari data yang didapat, penggunaan obat tradisional lebih banyak jika dibandingkan dengan yang tidak menggunakan. Jumlahnya mencapai 72,2% dalam keseluruhan data atau sebanyak 26 responden.
Lalu, alasan penggunaan pengobatan tradisional. Berikut beberapa alasan dari responden yang kita dapatkan. Nah, beberapa alasan tersebut yaitu mengenai penggunaan obat-obatan tradisional adalah karena obat tradisional tidak memiliki efek samping atau pengobatan tradisional sendiri merupakan proses penyembuhan pada tubuh yang benar. Kemudian mengurangi konsumsi kimia pada tubuh dan upaya pencegahan suatu penyakit. Beberapa yang lain mengungkapkan bahwa penggunaan obat tradisional masih mudah dicari dan harganya yang terjangkau. Kemudian, alasan tidak menggunakan pengobatan tradisional. Beberapa alasan tidak menggunakan obat tradisional dari para responden adalah salah satunya karena kurun waktu yang sangat lama dalam penyembuhannya. Kemudian, adanya kemajuan teknologi pengobatan modern yang lebih mendukung, canggih dan terpercaya jika dibandingkan dengan obat-obatan tradisional. Kemudian, tidak memiliki keahlian dalam pembuatan obat tradisional yang ditakutkannya akan menjadi kesalahan atau akan terjadi kesalahan. Sehingga lebih memilih yang lebih praktis, yaitu membeli obat di apotek. Kemudian, beralih pada jumlah data yang diperoleh, banyak sekali jenis obat-obatan yang digunakan oleh para responden. Mulai dari yang berbentuk kapsul herbal, kemudian ramuan atau jamu tradisional, beberapa jenis pijat, akupuntur, bekam, hingga memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar. Kemudian, sumber pengetahuan mengenai obat-obatan tradisional. Dari data yang diperoleh, ternyata sumber pengetahuan yang didapat dari para responden kebanyakan berasal dari para orang tua atau dari para leluhurnya, yang mana diwariskan melalui lisan. Tidak hanya itu, beberapa responden ada juga yang proses pewarisannya dilakukan melalui tulisan. Data menyebutkan bahwa 86,5% atau 32 responden proses pewarisan melalui lisan, dan sisanya yaitu 8,1% atau sebanyak 3 responden proses pewarisan melalui tulisan. Baik, kita akan beralih kepada jumlah resep pengobatan tradisional yang diketahui oleh responden. Dari data yang diperoleh, 81,1% atau sebanyak 30 responden hanya mengetahui sebanyak 10 resep pengobatan, sedangkan sisanya yaitu 18,9% atau sebanyak 7 responden lainnya mengetahui lebih dari 10 resep pengobatan. Baik, kita beralih kepada pewarisan pengobatan tradisional yang akan dilakukan oleh para responden. Dari data yang diperoleh, sebanyak 88,9% atau sebanyak 32 responden hanya memilih mewariskan secara lisan, sedangkan 5,6 atau sebanyak 2 responden mewariskan melalui tulisan, dan 2,8% atau sebanyak 1 responden memilih ada yang secara lisan dan ada yang dengan cara mempraktekkan. 2 lainnya tidak menjawab dan 2 lainnya tidak menjawab pertanyaan ini. Kemudian beralih lagi kepada kelebihan pengobatan tradisional menurut para responden. Dari data yang diperoleh, kelebihan dari pengobatan tradisional menurut para responden karena lebih manjur, lebih terjangkau harganya, minimnya efek samping yang ditimbulkan, dan terbebas dari bahan-bahan kimia. Lalu, kekurangan pengobatan tradisional menurut para responden. Dari data yang diperoleh, kekurangan dari pengobatan tradisional adalah lamanya proses penyembuhan, rumitnya proses pembuatan, lebih cepat rusak, dan lebih sulit mencari bahan. Kemudian, tidak dapat menyembuhkan penyakit parah, serta tidak ada uji mengenai kelayakan dari obat tersebut. Yang terakhir yakni kesimpulan. Hasil penelitian yang telah kita lakukan kepada 37 responden dengan rentang usia 19 sampai 60 tahun yang berdomisili di Jawa Timur, bahwa ternyata 72,2% dari data yang kita dapat
berpendapat bahwa penggunaan obat tradisional masih sangat dibutuhkan manfaatnya oleh masyarakat masa kini. Banyak di antara mereka masih berpikir bahwa pengobatan tradisional yang minim akan zat kimia akan bagus untuk kesehatan mereka. Obat jamu yang paling banyak digemari oleh para responden karena mudah dicari dan terjangkau pula harganya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada pula kekurangan dari pengobatan tradisional ini, yakni membutuhkan waktu lebih lama untuk penyembuhannya, tidak bisa menyembuhkan penyakit parah, kurang teruji keamanannya, serta bahan untuk pembuatan obatnya yang kini sudah mulai susah untuk ditemukan. Baik, itu tadi pemaparan kami mengenai penelitian budaya pengobatan tradisional yang diwariskan melalui lisan. Saya Denis Putri Uniar Dan saya Fatina Ulimuha. Kami selaku presenter Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.